Shalom. Tema firman Tuhan hari ini, Yesus yang kawal hidup kita. Saudaraku, kalau Yesus yang mengawal hidup kita, Yesus yang kawal hidup saya dan hidup saudaraku, berarti Yesus tidak akan lepas tangan. Amin. Istilahnya, Yesus tidak akan lepas tanggung jawab atas hidup kita. Yesus selalu pegang kuat kehidupan kita. Yesus yang kawal kehidupan kita. Betapa bersyukurnya kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Karena janji Tuhan itu ialah ya dan amin. Apa yang Tuhan tulis dalam Alkitab tidak akan diingkarinya. Selalu Dia tepati setiap perkataan janji firman Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku, ketika Yesus mau lahir ke dalam dunia ini, Roh Kudus berkata melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria, saudaraku, berikan nama kepada bayi ini, berikan nama Immanuel. Saudaraku, nama Immanuel bukanlah sembarangan nama, tetapi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah mengawal hidup kita. Menyertai, saudaraku, berarti ada bersama-sama dengan kita. Seperti saya berdiri saat ini di sini, saudara lihat. Kalau Tuhan menyertai saya, berarti Tuhan ada bersama-sama dengan saya, amin. Berarti saudaraku, di samping saya, Dia yang pegang tangan saya, Dia yang tuntun langkah saya untuk saya berjalan. Itu arti menyertai. Jadi dimanapun saya berada, di situ Tuhan berada, itu kata menyertai. Dan itu sama artinya dengan Tuhan mengawal hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagaimana Yesus akan mengawal hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya bilang tadi, saudaraku, kalau Yesus yang kawal hidup kita, Yesus yang menyertai bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan melepaskan tangannya dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Segala kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Walaupun kita harus melewati ujian dan tantangan. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan mengawal hidup kita, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita akan membuka dalam kitab Matius. Matius 28, saudaraku, kita akan baca di sana. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang kita perhatikan, saudaraku, bagian terakhir. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ini perkataan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Dia memberikan satu pesan kepada murid-muridnya dan Dia menguatkan murid-muridnya. Dia berkata, ketahuilah, ketika Yesus selesai menyampaikan pesannya, Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kita berhenti sampai di kata senantiasa, saudaraku. Senantiasa itu yang saya maksudkan dalam tema tadi. Yesus yang kawal hidup kita. Jadi senantiasa itu tidak ada batasan waktu. Saudaraku, betapa bersyukurnya kalau hidup kita benar-benar menyadari, kalau saudara benar-benar menyadari, Yesus senantiasa mengawal pergumulanmu.
Yesus senantiasa mengawal pekerjaanmu. Yesus senantiasa mengawal rumah tanggamu. Kalau Yesus yang kawal, saudaraku, kalau Yesus yang menyertai, pasti selalu ada keberhasilan, pasti selalu ada jalan keluar. Walaupun hari ini kita mengalami jalan buntu, tetapi intinya di sini, saudaraku, Yesus senantiasa menyertai kamu. Saudaraku, perkataan senantiasa menyertai kamu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Saudaraku, artinya apa? Orang yang akan mengalami dikawal oleh Tuhan bukanlah orang Kristen yang biasa-biasa saja. Amin. Bukan orang Kristen yang pada umumnya Kristen KTP. Tetapi orang Kristen yang akan dikawal Tuhan, hidupnya selalu di dalam pemantauannya Tuhan, ialah orang Kristen yang menjadi murid-murid Yesus. Saudaraku, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lakukan firman Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka melakukan firman Tuhan. Karena kamu harus tahu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan senantiasa menyertai kamu. Saudaraku, perkataan ini disampaikan Yesus, disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Saudaraku, murid-muridnya ialah setiap orang percaya yang melakukan perintah gurunya. Guru kita siapa, saudaraku? Ialah Tuhan Yesus. Kalau kita belajar mendengarkan perintah dari guru kita, yaitu Yesus, kita belajar melakukan setiap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita ada orang Kristen yang pintar, yang cerdas, yang dilengkapi Tuhan dengan hikmat. Jadi ketika firman disampaikan, saya yakin kita mampu untuk melakukannya. Asalkan kita ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Ada tindakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang Kristen yang dikatakan menjadi murid-muridnya. Karena ketika kita menjadi murid Tuhan, kita melakukan perintah guru kita. Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Saudaraku, senantiasa itu tidak ada batasan waktu, saudaraku. Senantiasa itu setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap waktu Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan yang kawal hidupmu. Walaupun saudaraku di dalam pengiringan kepada Tuhan tidak pernah lepas dari yang namanya masalah hidup. Amin, saudaraku. Kita yang masih hidup di dunia ini pasti selalu ada masalah, ada pergumulan, ada penderitaan, pasti ada. Tetapi kalau Allah senantiasa menyertai kita, Allah yang kawal hidup kita, boleh saja kita jatuh bangun dalam usaha kita, boleh saja kita naik turun dalam, saudaraku, karir kita, ada tantangan yang besar. Kadang-kala kita masuk di titik nol, di titik terendah dalam hidup kita merasa kita tidak mampu. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kita, saya percaya, saudaraku, cepat atau lambat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Asalkan jadilah seperti murid-murid Yesus, seperti murid-murid Kristus, menjadi murid Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudara lihat kisah dari Daud. Dia ada begitu banyak kali, saudaraku, mengalami yang namanya, saudaraku, keadaan yang tidak berdaya. Bahkan, saudaraku, dalam kitab Mazmur berkatakan, dia mengalami keadaan yang gundah gulana, saudaraku. Keadaan yang down sekali, banyak sekali tantangan yang dia alami, saudaraku. Bahkan, saudaraku, yang keadaan yang terparah yang Daud rasakan ialah ketika anaknya Absalom mau membunuhnya. Saudaraku, saudara bisa bayangkan sebagai ayah, bagaimana tidak mau sakit hati, bagaimana tidak mau merasa kecewa ketika ada anak sendiri, darah daging anak kandung mau bunuh ayahnya, dan itu dialami oleh Daud. Tetapi ketika dia mengalami itu, dia sampai lari ke sana, lari ke sini, saudaraku, melarikan diri. Kenapa dia tidak mau, saudaraku,
ada terjadi pertengkaran antara anaknya yang mau menyerang dia. Dia tidak mau menyakiti anaknya, saudaraku. Keadaan yang sangat berat. Tetapi saudaraku, orang yang selalu dikawal oleh Tuhan, orang yang selalu disertai Tuhan, saudaraku. Walaupun hari ini dia jatuh, walaupun hari ini dia tidak berdaya, tetapi dia akan bangkit lagi. Saudaraku, ini intinya, yaitu dia akan bangkit lagi. Tetapi kalau orang di luar Tuhan, kalau orang yang hanya dikatakan sekedar percaya, sekedar menjadi orang Kristen, saudaraku, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau berusaha mempraktekkan firman Tuhan, tidak menempatkan Yesus sebagai gurunya, saudaraku, dia tidak akan mengalami yang namanya dikawal oleh Tuhan. Saudaraku, kami banyak kali mengalami kesaksian hidup dalam hidup kami. Kami jatuh bangun dalam pelayanan, apalagi mengembalakan jemaat Tuhan. Jatuh bangun dalam pelayanan kami banyak kali alami, saudaraku. Ditinggalkan oleh banyak orang, disakiti, saudaraku. Namanya menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Banyak hal-hal yang saudaraku, begitu amat berat yang kami rasakan dalam pelayanan. Tetapi kami punya satu keyakinan, Tuhan menyertai kami. Tuhan ada bersama kami. Kami akan nggak akan perlu larut di dalam keadaan berat, dalam keadaan tantangan, dalam pergumulan apapun. Kami belajar tidak mau larut dalam masalah hidup kami, karena kami punya satu keyakinan, Allah beserta kami, Allah yang kawal hidup kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali ayat pokok tadi, bagian yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, kalau saudara berpikir dengan logika kita, ini ketika Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, itu saudaraku waktu beribu tahun yang lalu Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku, saat ini murid-murid Yesus, saudaraku, yang dia sampaikan firman pada waktu itu sudah tidak ada, amin. Sudah mati. Lukas, Matius, Yohanes, Petrus, semua sudah mati, saudaraku, amin. Tetapi kenapa Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada Matius, kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, tetapi firman Tuhan ini datang kepada kita yang hidup di akhir zaman. Kepada kita yang hidup sekarang, saudaraku, Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai sekarang kita ini, sampai kepada saya dan kepada saudara, kalau kita menjadi murid Kristus, saudaraku, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang akan kawal hidup kita, Tuhan yang akan kawal pergumulan kita, saudaraku. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan, saudaraku. Bagaimana Tuhan akan kawal hidup kita? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang dikawal oleh Tuhan ialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Setiap hari dia selalu berusaha untuk berseru kepada Tuhan. Kalau kita panggil namanya, saudaraku, firman berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita mendekat kepadanya, mengandalkan benar-benar berserah kepadanya, tidak ada kekuatan lain yang kita andalkan selain dari Yesus, maka firman ini akan menjadi bagian kita. Aku menyertai engkau senantiasa. Saudaraku, hari-hari ini sebenarnya Tuhan sementara standby. Tuhan standby, saudaraku, menunggu orang Kristen, menunggu saya dan saudara, siapa yang mau ditolong oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau lihat siapa yang benar-benar berseru kepadanya. Amin. Siapa yang benar-benar siang dan malam memohon pertolongannya. Ada banyak kegagalan kita orang Kristen. Kita merasa hebat. Walaupun kita berkata, pendeta, saya tidak pernah merasa hebat kok. Saya tidak pernah merasa pinter kok. Tetapi saudaraku, walaupun kita berkata kita tidak pernah terpikir di dalam hati seperti itu,
Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam usaha kita, kita tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun kita tidak sertakan Tuhan, itu sama artinya kita sementara mengandalkan kekuatan kita. Amin. Walaupun tidak pernah terpikir, saya tidak sombong loh. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Tetapi kalau kita tidak memohon campur tangan Allah di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu sama artinya kita sementara mengandalkan kekuatan kita. Itu sama artinya kita sementara mengandalkan otak kita, otot kita, kecerdasan kita, semua yang ada pada kita. Tetapi kalau setiap hari, setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, setiap saat kita selalu butuh Tuhan, maka Tuhan akan menjadi apa, saudaraku? Pengawal kita yang setia, pengawal kita yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Bukan berarti, saudaraku, derajat dari Yesus itu menjadi turun, tetapi itulah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia rela, saudaraku, selalu menyertai hidup kita. Bahkan, saudaraku, ketika Yesus mau terangkat di surga, dia berkata, saya tidak akan biarkan kamu sendirian, kepada murid-muridnya. Aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kamu, yang akan menyertai kamu sampai hari akhir zaman. Saudaraku, inilah bukti pengawalan Tuhan dalam hidup kita. Dia berikan Roh Kudus yang akan menolong hidup kita, yang akan membuat kita tidak jatuh. Roh Kudus yang bimbing, Roh Kudus yang mampukan. Kalau kita selalu bersandar, kalau kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan, saudaraku. Yesus mau menawarkan diri, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, saudaraku. Tetapi Yesus sementara menunggu, Tuhan sementara menunggu siapa yang mau berseru kepadanya, siapa yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Siapa yang benar-benar tidak melepaskan diri dari Tuhan. Siapa yang benar-benar harapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Dialah orang-orang Kristen yang akan selalu melihat pertolongan Tuhan. Saudaraku, kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi kalau Yesus selalu ada yang terdepan dalam hidup kita, Yesus selalu yang terutama dalam hidup kita. Kesibukan kita urusan belakangan, tetapi Yesus selalu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Maka Yesus juga akan mengutamakan kita dalam segala apa yang kita gumuli. Saudaraku, jadikan Yesus itu prioritas hidup kita, supaya Yesus akan selalu kawal hidup kita sampai akhir. Ku menutup mata, sampai kita menutup mata ada jaminan, saudaraku. Sampai kepada akhir zaman ada jaminan. Karena apa? Yesus yang kawal hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita tergeletak dan jatuh dan tidak bangkit lagi. Tetapi segala situasi yang kita alami, Tuhan akan bentuk kita, saudaraku, menjadi satu pribadi yang indah di hadapannya. Walaupun kita gagal, tetapi Tuhan akan angkat kita kembali menjadi pribadi yang melihat mujizat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, percaya dalam hidupmu, kalau setiap hari kita serahkan totalitas kita kepada Tuhan, maka Yesus yang ambil alih. Serahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, karirmu, usahamu, serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan yang ambil alih, saudaraku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita, saudaraku. Dan tidak perlu ada rasa kekhawatiran, tidak perlu ada rasa kegagalan. Karena apa? Selalu ada jaminan, kepastian di dalam Yesus. Saudaraku, firman Tuhan ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai selama-lamanya, sampai dunia ini akan berakhir, saudaraku, penyertaan Tuhan selalu ada, pengawalan Tuhan selalu berlaku bagi orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati semua saudaraku yang sudah like, sudah subscribe, membagikan, menonton sampai habis. Tuhan memberkati. Biarlah doa kami, Yesus senantiasa
pegang hidup kita. Yesus senantiasa buka jalan segala pergumulan kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.